Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di segi dari kesibukan Pak Haji, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu Pak Haji. Kalau Pak Haji jadi kepala sekolah itu diangkat tahun berapa Pak Haji? Saya prosesnya dari awal saya pernah mengalami pelaksanaan tugas harian PLH. Masya Allah. Kemudian mengalami PLT, pelaksanaan tugas. Ya, kemudian kepala sekolah definitif. Resminya jadi kepala sekolah definitif itu di tahun 2017 pada saat alih kelola ke provinsi. Ya, itu. Sebelumnya saya masih PLT. Gitu. Ini kan Pak Haji udah beberapa sekolah ya, dari mulai SMA Cidahu kalau nggak salah Ya. Terus ada SMA Simpenan juga ya. Betul. Nah, terakhir berarti ke SMA Senyawa Mauro Kiara tahun berapa Pak Haji? Saya masuk ke sini tahun 2021. Desember tahun 2021. Jadi dari Cidahu itu 5 tahun, kemudian ke Simpenan itu 1 tahun 5 bulan, dan alhamdulillah di Mauro Kiara ini sudah berjalan 1 tahun 10 bulan. Karena saya Desember ke sini. Ya. Izinkan Pak Haji, kami dari CGP kebetulan ada tugas tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebijakan, kebajikan, dan alhamdulillah bahagia rasanya bisa wawancara, bisa komunikasi dengan Pak Haji. Kami tentunya ingin mendapatkan pengalaman, kemudian ilmu dari Pak Haji. Pertama tentang ini Pak, selama ini mungkin bagaimana nih Bapak ketika dapat mengidentifikasi kasus-kasus di SMA Negeri 1 Warung Kiara ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Ya. Mungkin saya lebih ke dilema etika. Oh iya, betul. Ya, gitu. Begini, seperti kita pahami bersama, komponen yang ada di sekolah itu kan ada dari unsur pendidik dan ada unsur guru dan tenaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di SMA Negeri 1 Warung Kiara kaitan dengan peserta didik, nah tentunya saya kan tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya pada saat ada permasalahan dengan peserta didik, maka saya akan koordinasi dengan Wakasek Kesiswaan yang memang notabene tupoksinya adalah menangani masalah kesehatan. Kemudian yang berikutnya juga saya juga akan koordinasi dengan BK. Ya, BK. Apalagi itu menyangkut tentang sikap perilaku anak-anak kita. Nah, tentunya kita akan terus berkoordinasi dengan yang bersangkutan untuk bagaimana cara kita bisa menangani beberapa siswa yang memang punya dalam tanda petik mungkin perilaku yang luar biasa tadi. Yang kedua, tadi kan ada unsur dari guru dan tenaga pendidikan. Nah, tentunya pada saat saya dihadapkan pada permasalahan yang ada kaitannya dengan guru dan tenaga pendidikan, saya tadi sampaikan kembali, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya punya manajemen, tim manajemen terdiri dari para Wakasek dan yang lainnya. Nah, pada saat ada permasalahan tentang guru dan tenaga pendidikan, tentunya saya koordinasi dengan tim manajemen itu. Kemudian setelah itu kita akan meminta masukan, saran bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani masalah ini. Dan tentunya yang paling kita ajak komunikasi adalah selain Wakasek juga komunitas sekolah. Karena memang partner kita di sekolah ini adalah komunitas sekolah. Masya Allah, luar biasa Pak Haji ya, berarti prinsip gotong royong. Ya, itu. Kalau bahasa sekarang kolaborasi ya, biasa Pak Haji. Oke Pak Haji, ketika Pak Haji di SMA Negeri 1 Warung Kiara nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terutama pada kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar Pak Haji dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Pak Haji untuk menyikapi masalah ini? Tadi sudah saya sampaikan pada saat saya akan mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan nilai kebaikan itu ya. Saya tidak bisa sendiri, saya akan meminta masukan saran dari tim manajemen saya, nanti daripada unsur Wakasek dan juga dari komite.
Nah, tentunya pada saat saya mengambil keputusan itu, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik, yang nilai resikonya paling kecil. Jadi pada saat kita ambil, itu resikonya paling kecil. Sehingga mudah-mudahan dengan resiko yang paling kecil itu membawa kebaikan bagi lembaga. Nah, tapi kita akan tahu itu resikonya yang paling kecil bukan pada saat kita mengambil keputusan. Mungkin punya pengalaman sebelumnya gitu kan ya, atau mungkin juga pada saat kita berkomunikasi dengan kawan-kawan punya pengalaman tersendiri, mereka akan menyampaikan itu. Jadi memang betul kita sangat butuh untuk menerima masukan saran dari kawan-kawan semua gitu. Jadi prosedur yang Bapak ambil itu tentang kolaborasi, kemudian musyawarah tadi ya dengan stakeholder pendidikan, terutama wakil kepala bidang kesiswaan. Kemudian tadi ada mengambil resiko yang terkecil ya untuk langkah-langkahnya yang terbaik. Nah, Pak Haji, hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentunya yang pertama, saya akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, khususnya dengan para manajemen yang ada di sekolah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi, supaya hasilnya membawa kemaslahatan, kebaikan bagi lembaga, maka kita harus bisa mengambil keputusan yang resikonya terkecil dari semua alternatif yang mungkin oleh kawan-kawan kita itu disampaikan pada saat kita meminta masukan dan saran dari kawan-kawan tadi. Kemudian yang berikutnya juga, kalau kaitannya dengan masalah tenaga kependidikan dengan guru, tentunya kan kita punya aturan khusus gitu. Nah, tentu pada saat saya mengambil keputusan itu, aturan-aturan itu juga tidak bisa diabaikan. Kita harus mengacu pada aturan yang berlaku untuk kita gitu. Kasus ini Pak Haji, dilema etika yang terjadi di SMA misalkan tentang keterlambatan guru Pak Haji ya. Nah, kami ingin pandangan Pak Haji ketika pengambilan keputusan, apakah ada guru yang terlambat langsung ditegur oleh Pak Haji, atau Pak Haji melakukan secara bijaksana misalkan di grup di WA, atau bagaimana Pak Haji? Ya. Saya sadar betul bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita itu kan semua udah pada dewasa, udah pada sarjana, udah paham gitu. Karena saya juga punya keyakinan kawan-kawan yang datang terlambat itu bukan karena kesengajaan, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Sehingga bagaimana cara saya untuk mengingatkan mengingatkan kawan-kawan itu, saya tidak menegur langsung karena jujur saya punya persepsi, punya perasaan lah. Kalau ditegur langsung suka ada unsur tidak nyaman, baik yang bersangkutan maupun sayanya jika mau kumaha gitu lah. Tapi kalau melalui WA, mudah-mudahan kawan-kawan pada paham gitu. Ya, dengan cara seperti itu mereka tidak merasa diperintah, tapi mereka merasa diingatkan. Dan saya hanya mengingatkan di situ sifatnya. Jadi luar biasa yang kami tangkap juga ketika bersama Pak Haji, ini Pak Haji membangun kesadaran. Jadi ketika mengingatkan itu secara umum, dan ini luar biasa, sangat bijak sekali Pak Haji. Karena saya punya anggapan belum tentu yang terbaik pada saat negur gitu. Mungkin saja dia jadi timbul dendam dan sebagainya. Kerjanya tidak sesuai malah karena terjadi dendam dia. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu mah tidak ada unsur dendam, ada terbangun kesadarannya untuk melaksanakan tugas. Ini luar biasa Pak Haji, sangat menginspirasi sekali bagi kami sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian Pak Haji, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya ketika misalkan Pak Haji memberikan untuk kasus misalnya keterlambatan guru, tantangannya apakah semua guru bisa mengikuti atau bagaimana nih, ada tantangan hambatannya mungkin Pak Haji? Oke, tentu kan memang ada prosedur yang harus dilalui. Namun demikian, saya akan terus memberikan semangat kepada kawan-kawan, meskipun dalam kenyataannya tidak
semua bisa melaksanakan sesuai keinginan. Kan saya juga sadar ini proses. Betul, betul. Yang namanya proses untuk menuju kebaikan itu tidak seperti kita semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses. Mungkin saja pada saat saya mengingatkan lewat WA, dia belum dalam kondisi yang sadar gitu. Oh, ini adalah tugas saya. Mudah-mudahan sering diingatkan, itu diajak, mudah-mudahan itu akan membentuk gitu. Oh, ini adalah tugas saya. Jadi mereka akan bisa melaksanakan dengan sukarela, dengan keikhlasan gitu. Memang betul tantangan pasti ada. Apa itu tantangannya? Tidak semuanya kawan-kawan yang kita ingatkan langsung berubah. Iya, menerima langsung berubah gitu. Dan itu saya sadar betul, nggak mungkin bisa langsung. Jadi harus ada proses. Biarkan aja. Yang penting mah saya udah mengajak kawan-kawan untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai tupoksinya. Gitu. Betul, Pak Haji. Ketika Pak Haji melakukan misalkan pembimbingan terhadap guru-guru, apakah ada jadwal Pak Haji misalkan di hari-hari dari Senin sampai Jumat itu untuk memantau guru-guru pelayanan terhadap siswa itu, apakah di jadwal Pak Haji? Misalkan Senin ke kelas 10, 11, Selasa ke kelas 11, Rabu ke kelas 12, bagaimana Pak Haji? Apakah ada jadwal atau bagaimana? Saya tidak pernah jadwal khusus. Jadi pada saat akan bukan memantau ya, melihat lah ya, melihat bagaimana kondisi di kelas, maka sesuai dengan krotek HP. Oh, hari ini saya ke arah sana, saya ke sana lihat. Terus, oh ternyata di arah sana mungkin karena kemarin sudah terdeteksi atau terlihat, maka saya ke arah mana gitu. Sesuai krotek HP aja. Dan makanya di WA yang saya sampaikan kan tidak nurut itu kelasnya. Kadang-kadang di kelas 10, kadang-kadang di kelas 12 yang pertama itu. Tapi yang pasti dalam penyelesaian permasalahan itu tidak punya jadwal khusus. Jadi di mana ada kendala, ada permasalahan, maka di situ harus segera untuk dicarikan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak. Ketika melaksanakan kegiatan itu Pak, apakah ada seseorang misalkan guru piket yang membantu atau mempermudah terhadap kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Misalkan guru piket yang membantu jadwal ketika guru piket ada misalkan memberikan tugas, atau misalkan ada guru piket yang standby di kelas gitu. Apakah ada gitu? Memang idealnya tugas guru piket itu kan membantu sekolah pada saat ada kawan kita yang mungkin hari itu tidak bisa hadir karena sesuatu dan hal itu guru piket. Namun demikian saya tidak menggunakan data dari guru piket, tapi saya menggunakan data jadwal yang dari Wakasek kurikulum. Kami punya jadwalnya itu ya. Jadi itu dari Wakasek yang memberikan jadwal itu. Kemudian selain itu juga tentu pada saat saya melaksanakan tugas itu, masukan saran dari teman-teman yang lain itu sangat berarti bagi saya. Termasuk pada saat saya menyampaikan misalkan mengingatkan kawan-kawan itu, ada beberapa Wakasek yang memberikan apresiasi. Mungkin Pak, saya tadi yang tadi gitu, mohon apresiasi untuk mengingatkan diri saya juga. Gitu. Karena pada dasarnya kan apa yang terjadi di sekolah ini itu bermuara ke saya gitu. Baik buruknya sekolah ini bermuara ke saya gitu. Oleh karena itu pada saat saya melakukan itu kemudian ada dukungan dari teman-teman, saya juga merasa semangat ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak Haji ya, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ya? Jadi apakah mengedepankan misalkan keperaturan atau misalkan kepedulian, kasih sayang gitu? Bagaimana Pak Haji? Ini luar biasa pengalaman yang bisa saya dapatkan. Tadi sudah saya sampaikan, tiap tempat itu memiliki ciri khas tersendiri, berbeda-beda ya. Baik itu dari segi siswa maupun dari segi kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan. Dan itu sudah saya antisipasi, memang tidak akan sama gitu. Nah oleh karena itu pelajaran yang mungkin saya bisa ambil, saya punya pengalaman tersendiri setelah saya melaksanakan tugas di lembaga ini. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah saya semakin sadar semua keputusan yang telah diambil itu tidak semuanya bisa diterima oleh kawan-kawan. Tapi tentunya saya harus terus memberikan pemahaman ke teman-teman itu
keputusan ini diambil untuk kebaikan kita bersama. Dan tentunya tadi itu kalau itu adalah yang mengandung resiko, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik yang resikonya paling kecil. Tapi yang paling pasti dimanapun kita berada, di situ pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Itu hal yang biasa dan memang harus begitu sebagai kontrol bagi kita. Kalau semua anak pro dengan kita tuh asal merasa penghebatnya. Jadi orang jadi gitu adikku kemudian terkontrol. Tapi kalau ada yang kontra kan, wah, pasti kalau melakukan ini pasti ada yang memberikan masukan ini. Ini kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi tidak sembarangan bisa mengambilkan keputusan untuk dipertimbangkan semaksimal mungkin supaya keputusan itu yang terbaik untuk lembaga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah kami sebagai CGP sangat banyak menerima ilmu dan pengalaman dari Pak Haji. Ini mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya Pak Haji. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan Pak Haji. Terima kasih juga Pak Nanang. Mungkin apa yang saya sampaikan itu hanya bagian kecil yang bisa Pak Nanang terima. Banyak salahnya. Maka mohon untuk dikembangkan lagi oleh Pak Nanang dan kawan-kawan di CDP. Mohon maaf lahir batin Pak Nanang. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ya.